Cerita nih, kemarin waktu pas ke sana, ini kita temukan itu sebelum kita hidupkan, ini soketnya itu lepas. Ini juga kotor nih teman-teman ya, kotornya seperti ini. Jadi besok kita harus bongkar untuk motor apa namanya itu master rem. Kemudian yang bunyi ruruk itu dari sininya nih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Umbi TV. Pagi-pagi ini sebelum kita nganter mobil yang dari Ponorogo, yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita ambil, dan kita mau nge-review apa aja pekerjaannya, apa aja yang diganti, itu biar teman-teman juga tahu dan beliau sendiri yang punya mobilnya juga mengetahui apa aja yang diganti. Dan ini sebelum kita berangkat langsung kita review mobilnya. Ini adalah Avanza S 1500 cc Matic transmisi, dan tentu walaupun tahunnya tahun lama itu dia sudah ABS ya. Jadi 1500 Matic ABS begitu. Itu yang tipe S. Nah, apa aja yang kemarin diganti? Ini beliaunya mungkin beli mobilnya belum lama, dan waktu pas di sana sudah diperbaiki untuk masalah remnya. Memang ditemukan di rem itu waktu pas kita ngambil remnya ada bunyi dari motor ABS-nya atau modul ABS-nya. Ketika direm di waktu-waktu tertentu yang kita ngeremnya slow gitu, malah motor ABS itu bekerja gitu. Jadi pedalnya bergetar naik turun, kemudian ada bunyi pompa motor ABS bekerja gitu ya. Dan kita sampaikan, terus beliaunya bilang kemarin padahal itu sudah habis 1 jutaan untuk servis remnya, tapi kendala itu nggak hilang. Nah, kita sampaikan besok kita lakukan pengecekan, karena waktu pas pertama kali beliau itu komunikasi dengan kita itu minta penggantian sistem pendingin peremajaan. Jadi by WA, by telepon, Mas, aku punya Avanza S, tolong diremajakan sistem pendinginnya, mulai dari selang-selang semuanya ada 9 selang. Ini 9 begini ya, 9 selang, termasuk selang besinya nanti kita tunjukkan. Terus kemudian juga water pump, kemudian juga termostat, kemudian juga radiator bahkan, dan sampai dengan kipas motor fan-nya juga minta diganti sekalian. Itu permintaan dari beliaunya, karena beliaunya pengen bener-bener mobilnya itu fit, nggak ada kendala ketika di jalan raya. Dan setelah kita ambil mobilnya, kita keluhkan ada sistem rem yang abnormal, beliau juga minta, sekalian Mas, sekalian perbaiki untuk sistem remnya. Setelah kita bawa ke sini, ada rembes-rembes oli dari stick tuas olinya, untuk pengecekan oli di ujungnya yang ke karter itu juga rembes. Terus kemudian cover valve mulai rembes, kemudian cover timing chain juga mulai rembes. Nah, apa aja yang dilakukan perbaikan, tentu semua itu kita perbaiki. Spare partnya ini dia. Kita ngomongin sistem pendingin dulu nih teman-teman ya. Sistem pendingin ini sesuai dengan request dari beliaunya, itu minta semua selang ini diganti yang original. Oke, kita pesankan waktu itu. Nah, ini selangnya besi. Karena sudah seperti ini kita ganti selangnya. Ini dilihat nih dalamnya nih. Jadi dalam yang seperti ini sebenarnya karena akibat dari awalnya tidak menggunakan coolant beberapa saat yang lalu, artinya pernah tidak menggunakan coolant, jadi berkerak. Nah, ini korosi ganti. Nah, ini selang nomor 1 yang nomor atas, kemudian ini selang besi atas, ini nomor 3, kemudian ini nomor 4, kemudian ini nomor 2. Nah, ini seperti ini yang besar yang bawah ya. Terus ini yang besi yang bagian bawah. Nah, ini juga udah korosi. Ketika kita selangnya baru tapi ininya kayak gini, itu juga ada indikasi nanti kebocoran. Makanya wis ganti sekalian daripada nanti malah merusak juga. Terus dari bypass. Bypass ini juga kita ganti 1 set seperti ini, namanya selang bypass di belakang mesin. Itu ada 1, 2, 3. Terus kemudian ini kita ganti juga termostatnya, karena rupanya sudah seperti ini, tadinya tidak menggunakan coolant. Ini sealnya juga sudah pecah-pecah, untuk seal termostatnya kita ganti. Kemudian radiator, bahkan ini radiatornya minta juga diganti. Nih, kalau yang ori, radiator ini sekitar 2,2 juta di dealer. Kita coba kasih solusi yang di bawahnya ori, artinya ya bukan yang ori begitu teman-teman. Terus berikutnya lagi tutup radiator, karena ketika beli yang bukan ori itu ternyata tutup radiator kita nggak dapat, jadi kita ganti tutup radiatornya. Terus berikutnya lagi setelah kita ganti sistem pendingin termasuk dengan motor fan-nya. Kalau ori, nah ini mintanya kan ori nih. Kalau ori motor fan itu 1 set seperti ini. Nggak cuma motornya aja. Nah, ini motornya aja sebenarnya kalau di toko itu ada. Nah, kalau kita belinya ke dealer 1 set itu 1 greng begini teman-teman. Jadi
satu set, termasuk kipasnya, termasuk housingnya itu kita ganti karena permintaannya begitu ya. Terus setelah kita ganti sistem pendingin, itu ada keluhan di sistem remnya. Remnya kita buka, seal rem belakang kita ganti, kemudian master rem juga kita ganti sealnya. Jadi agak tinggi. Terus saya sampaikan waktu pas saya ngambilkan lewat Gunung Lawu. Nah di Gunung Lawu itu ada sedikit kendala, remnya terlalu panas dan remnya jadi nggak pakem. Terus akhirnya kita cek, kampasnya baru mas, baru ganti. Tapi setelah kita lihat kampasnya ini nggak original. Beliaunya bilang ganti yang original, ya kita ganti yang original. Ini kampasnya masih bagus sebenarnya, masih tebel lah. Tapi ini kalau untuk turunan yang panjang seperti gunung-gunung begitu, jadi nggak pakem, kurang pakem. Ini kita ganti. Terus berikutnya lagi itu kita ngomong sistem rem. Walaupun masih ada kendala di motor ABS-nya ini yang kadang-kadang itu ABS-nya kerja sendiri tanpa posisi ban ada yang lock gitu kan. Terus berikutnya lagi kita ngomongin kebocoran oli. Kebocoran oli itu cover valve kita ganti. Kemudian kita cover timing chain juga kita ganti. Kita VVTi seal-nya kita ganti. Kemudian juga ini ada seal askrek depan juga kita ganti. Karena itu satu paket bagian depannya. Setelah itu, nah seal ini seal askrek depan ini sebenarnya murah, tapi akibat yang terlalu lama tidak diganti ketika rembes mengakibatkan ininya rusak nih teman-teman nih. Ini namanya puli askrek. Ini tempatnya kan di sini nih. Nah, tempatnya di sini. Ya, tempatnya di sini. Nah, ininya sudah tidak bisa dengan baik, kerja dengan baik. Akhirnya olinya tuh rembes ke sini ngenain nih karet busing di sini. Jadi ini ada peredam karetnya. Karetnya ini kena oli yang panas, akhirnya mengakibatkan apa? Ya pecah-pecah, namanya karet digeredem sama oli nih. Jebol, akhirnya ininya oleng. Nah ininya oleng ya mau ndak mau ini harus diganti juga. Gara-gara sealnya ini telat penggantian. Sebenarnya kalau tadinya sealnya ini mulai rembes diganti, nggak sampai merusak yang namanya puli ini kan lumayan nih harganya teman-teman. Terus kita ngomongin mesin sudah kelar semua, kita perbaiki. Mulai dari coolant kita ganti, minyak minyak rem tadi yang rem juga sudah kita kuras, kita ganti semuanya, kita servis. Terus kemudian juga mesin itu coolant, minyak rem sudah diganti. Ini ngomong masalah matic. Nah, maticnya olinya tuh udah kotor banget, udah hitam. Terus kemudian ini filternya juga sudah kotor banget di sini. Ini kita pesankan ke dealer yang original itu harganya 600.000 ke dealer. Nah, kita ganti ini teman-teman ya. Tapi kalau online lebih murah, tapi kita nggak tahu online itu seperti apa. Di toko juga biasanya adanya yang biasa, nggak seperti yang kita ngambil ke dealer. Kita ngomongin matic itu aja. Perbaikan matic hanya ganti filter sama oli maticnya. Terus kaki-kaki, beliaunya minta tolong kaki-kaki tolong dicek. Nah kita temukan itu, nah link stabilnya sudah oblak seperti ini. Karetnya juga sudah pecah, kita ganti. Beliau sempat minta yang original. Originalnya mahal banget teman-teman ini. Jadi mau ndak mau kita ganti yang Jepang aja. Kita ganti untuk link stabilnya. Jadi mobil ini sudah kita servis, banyak sekali yang diganti, pekerjaannya juga banyak. Oke, setelah tadi itu diganti-gantiin semua, tadi ada yang keselip kelupaan. Ini ada di switch temperaturnya juga kita ganti teman-teman. Ini switch temperatur kita pakai yang original, jadi ini kita ganti juga untuk switch temperaturnya. Jadi sistem pendingin tuh mulai dari selang semua kita ganti, water pump kita ganti seperti ini nih, tadi belum saya sebutkan ya. Ini water pump juga kita ganti. Ini kita ndak yang originalnya Toyota Aisin yang dari dealer karena harganya 1 juta. Ini kita ganti yang punyanya Daihatsu aja. Jadi ini yang Daihatsu Astra Daihatsu motor, jadi lebih murah. Terus switch temperatur kita ganti ya. Jadi semua sistem pendingin termasuk radiator termasuk kipas itu semuanya diperbaharui. Terus yang bocor-bocor diperbaharui, kemudian puli diperbaharui, diganti ulang gitu maksudnya. Terus link stabil, rem hampir keseluruhan, tinggal modul ABS-nya. Untuk matic ya filter dan olinya tentunya, radiator dan teman-temannya. Sekarang kita mau nganterin mobilnya nih seperti ini teman-teman. Ini sudah dibersihkan semua, sudah kita pasang-pasangin, sudah kita rim marking untuk beberapa baut-baut yang sudah kita lepas, kita pastikan lagi kondisinya seperti semula. Jadi jangan sampai teman-teman bongkar baut yang atas buat yang bawah buat yang atas, depan buat yang acak-acakan, itu jangan sampai seperti itu, karena tiap masing-masing baut itu punya kekuatan sendiri-sendiri yang tidak sama. Walaupun bautnya itu kecil-kecil,
tapi harapannya pemasangannya itu tetap di tempatnya itu lagi. Itu seperti itu standar kerjanya ya teman-teman ya. Ini sudah diperbaiki semua, minyak rem juga sudah kita kuras habis, silnya juga kita sudah ganti. Walaupun nih kalau yang teman-teman tahu mobil yang 1500 itu sebenarnya tidak ada penggantian silnya. Dia biasanya gantinya esi. Jadi kalau sudah mulai rusak ganti yang beli yang asli ataupun yang KW. Tapi ini kita ganti yang silnya aja, karena kita ada ini silnya dalamnya. Dan lepasnya ini nggak ada bautnya nih, tapi ada pen di dalamnya. Jadi harus orang yang ngerti tentang master remnya dari Avanza yang 1500 ini. Ini berbeda dengan yang 1300 itu ada silnya dan bisa dibuka. Tapi kalau ini itu kalau yang nggak tahu nggak bisa bukanya. Terima kasih. Begitu komunikasi kita hari ini. Lanjut kita mau nganter ke Ponorogo. Semoga lancar di Kendala, nggak ada kendala sama sekali di jalan karena kita nanjak Gunung Lawu, turun Gunung Lawu, dan mudah-mudahan 3 jam perjalanan kita aman. Seri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Oke ya teman-teman, ini full kabut di Gunung Lawu. Perjalanan kita mau ke Ponorogo, nganter unit Avanza S yang kemarin servis, dan posisinya setelah itu kita lanjut ke Trenggalek. Nah, pelan-pelan aja Pak Sopir, turunannya panjang, hati-hati, nggak kelihatan tuh. Oke ya, ini kita lanjut dari Ponorogo, lanjut ke Trenggalek, ngecek Avanza Veloz 2014 yang belum lama beli, dan katanya kilometer baru 40.000. Nah, nggak tahu nih kenapa 40.000. Katanya kulitnya warnanya hijau dan sudah agak ke bening-beningan. Asli atau enggak ya nanti kita cek langsung aja seperti apa kondisinya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diinformasikan. Artinya kondisinya masih bagus lah begitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Kalau harapan sih pengennya bagus, tapi kalau apa yang disampaikan kemungkinan sih ada kendala, kemungkinan banyak yang perlu diremajakan begitu ceritanya. Kita langsung lanjut untuk Ponorogo dan Trenggalek.